Latihan fisik pemain timnas kewalahan. Luar biasa. Ini kata yang layak kita sematkan untuk menggambarkan situasi daripada pemain timnas Indonesia yang sedang melakukan TC di Bali. Ya, kita ketahui pemain yang dipanggil dalam persiapan menuju ajang Piala AFF 2024 tahun ini adalah pemain-pemain under 22 guys. Jadi bukan pemain senior yang sering kita lihat di timnas Indonesia ketika menghadapi negara-negara Asia lainnya di ajang kualifikasi Piala Dunia round 3. Ya kan? Tapi yang dimainkan pemain-pemain under 22. Memang ada pemain-pemain senior yang memang kebetulan masih muda. Layaknya Hoki Caraka. Baru juga ada Marcelino Ferdinand dan lain-lain. Nah, ini kan pemain senior tapi memang masih under 22. Nah, kalau mereka mungkin aku nggak kaget lagi lah melihat pola latihan yang diberikan oleh Coach Sintayong. Pasti mereka juga udah paham betul gimana beratnya pola latihan fisik daripada Coach Sintayong kepada pemain timnas senior. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana nasib pemain-pemain muda ini guys. Yang notabene baru pertama kali masuk timnas. Baru pertama kali dilatih Coach Sintayong. Baru pertama kali mendapatkan latihan fisik yang cukup keras. Pasti banyak pemain yang kewalahan. Pasti banyak pemain yang pontang-panting. Bahkan mungkin banyak pemain itu langsung terkejut. Ya kan? Waduh. Seperti ini ternyata sulitnya atau mungkin kerasnya latihan fisik bersama timnas senior yang diasuh oleh Coach Sintayong. Jadi kita tahulah Coach Sintayong juga awal-awal sebelum kita memiliki timnas seproper ini atau sekeren ini. Dulunya Coach Sintayong juga melakukan hal yang sama guys. Kita tahu pemain timnas kita ini sangat mudah kelelahan. Pemain timnas kita ini sangat lemah fisiknya. Maka tidak heran pemain timnas kita dahulu di menit ke-60 udah mulai tepar, kan? Udah mulai capek, udah mulai ngos-ngosan. Terakhir apa? Disitulah jadi momentum lawan untuk membobol gawang timnas Indonesia di menit 70, 80, dan 90. Tetapi sekarang kita lihat timnas Indonesia malah sampai menit 90 pun masih gacor larinya guys. Mana ada tuh pemain Indonesia yang nggak kuat lari-lari lagi guys. Bahkan tidak hanya pemain abroad guys. Pemain lokal sekalipun yang main di Liga Indonesia. Itu kalau nggak kuat lari 90 menit pasti akan diganti. Wah, luar biasa memang Coach Sintayong dalam membimbing, dalam mengasuh timnas Indonesia guys. Dan kali ini TC berada di Bali melakukan tes fisik. Dan yang menjadi bukan korban ya kita bilangnya, tapi mungkin ya bisa jadi yang menjadi korbannya adalah anak-anak under 22 guys. Tapi ingat pemain muda ini, mereka harus paham, inilah memang langkah awal jika mereka ingin menjadi pemain profesional yang baik ke depannya. Nomor satu itu pasti fisik, karena kalau kita ini main olahraga fisik, sepak bola. Jadi kalau fisik kita itu tidak kuat, maka bisa dipastikan kita tidak akan bisa bermain atau mengalahkan tim-tim yang memiliki fisik lebih kuat daripada kita guys. Maka dari itu kita patut apresiasi nih Coach Sintayong mau untuk memulai lagi dari awal layaknya mengasuh timnas senior kita dahulu kala guys. Jadi Coach Sintayong menerapkan pola latihan fisik yang sama sebagaimana dengan yang ia lakukan ketika mengasuh anak-anak senior yang sekarang sudah paten guys. Ya kan? Jadi Coach Sintayong melakukan tes fisik dan bisa kita lihat bagaimana respon daripada pemain-pemain TC U22 ini yang terlihat kewalahan, yang terlihat terkejut ya. Bahkan lari saja mereka itu ngos-ngosan. Aku dapat cuplikan videonya. Mereka ada latihan lari bahkan dengan staf pelatih saja mereka kalah larinya. Nah, ini menjadi PR tersendiri nih bagi Coach Sintayong melihat kualitas daripada under 22 yang masih lemah fisiknya. Tapi aku yakin Coach Sintayong itu dia lebih memikirkan yang namanya fisik daripada skor. Jadi pernah tuh Rizky Ridho dalam sebuah podcast ya bersama dengan Sport 77 Official bersama dengan Bang Mamat. Di situ diceritakan ketika TC di Korea, mereka itu padahal mau main nanti jam 3, tapi dari jam 12 aja mereka udah mulai lari-lari. Dari pagi udah lari-lari. Padahal itu akhirnya kan udah mau main itu kan. Tapi ingat,
Coach Sintayong, kata Rizky Ridho, bilang dia tidak mementingkan skor, dia lebih mementingkan bagaimana fisik-fisik timnas Indonesia ini jauh lebih berkembang, guys. Luar biasa. Ya, tapi kita tetap mikir, pasti Coach Sintayong pasti tetap akan mikirkan skor. Tapi kayaknya lebih mikirkan bagaimana fisik-fisik anak-anak timnas ini dapat bersaing dengan pemain-pemain Asia lainnya, guys. Seperti itu. Kemudian juga bisa kita lihat ekspresi daripada pemain-pemain timnas ya. Mungkin kalau kayak Ferrari ya, yang udah pernah digembleng sama Coach Sintayong di timnas senior, Hoki Caraka ya. Bisa kita lihat juga dari foto ya kan, yang kita lihat ini yang dibagikan oleh Timnas Indonesia di akun Timnas Indonesia official ya. Mungkin bisa kalian cek nanti di situ. Bisa kita lihat tuh, Hoki Caraka ya kan, begitu juga Ferrari. Bahkan Ferrari terlihat lebih tersenyum gitu ya kan, kayak menikmati gitu TC bersama dengan Coach Sintayong ya kan. Kayaknya dari ekspresi Ferrari menggambarkan, oh kayak gini nih. Maksudnya dia bilang kayak kan, nah gimana rasain tuh latihan bersama dengan Coach Sintayong. Mungkin kayak gitu ya. Dalam hatinya kayak bilang, akhirnya ada juga manfaat kemarin latihan bersama dengan Coach Sintayong ya kan. Pokoknya ngakak lah komen-komen daripada netizen. Bahkan ada bilang, terpantau Ferrari masih full senyum karena udah terbiasa. Baru dibilangnya lagi, Ferrari mungkin dalam hatinya ya kan menggambarkan foto itu adalah, gua udah biasa latihan berat sama STY, keep hard work boys, katanya kan. Baru manfaatnya nanti kerasa sendiri digembleng fisik sama STY. Jadi di sini bisa kita lihat memang ya itu ekspresi si Ferrari ya, beda halnya dengan ekspresi teman-temannya atau mungkin pemain-pemain U22 yang lain. Di situ betapa mereka itu raut wajahnya seperti terkejut atau memang sangat serius, guys, menghadapi TC fisik ini di Bali ini, guys. Jadi kita tahu juga memang Coach Sintayong kalau udah masalah fisik ini nggak main-main ya kan. Jadi mereka ini beruntung lah. Beruntung mereka digembleng sama Coach Sintayong mengenai fisik. Karena ini secara nggak langsung ini bakal menjadi kebaikan untuk mereka sendiri, guys. Mereka akan mendapatkan efeknya nanti itu ketika setelah keluar daripada TC ini. Kita lihat Rizky Ridho juga pernah bilang gitu kan. Timnas ini betul-betul menggembleng dia, menyelamatkan karir dia, guys. Jadi betapa banyaknya pemain timnas Indonesia yang ketika keluar dari timnas, bukan maksudnya keluar selamanya, maksudnya setelah selesai melakukan TC bersama timnas, betapa mereka gacor-gacor di klub, guys. Maka dari itu ini sebenarnya pemain muda ini kalau ketika dipanggil sama timnas, klub itu harus bersyukur. Kenapa? Karena mereka secara gratis dapat menyekolahkan anak-anak pemain-pemain mereka itu untuk jadi lebih baik. Mereka dapat kesempatan menyekolahkan pemain mereka itu secara baik di timnas, guys. Di-upgrade kemampuannya di timnas. Nah, seperti itu. Ya kan, mungkin kalau setelah melihat bagaimana anak-anak muda ini latihan masalah fisik, kayaknya STE mungkin mikir dalam hati, waduh ini mirip kali kayak yang dulu-dulu ini, pasti gitu ya kan. Jauh banget bedanya sama yang senior sekarang ini ya kan, kayak mulai dari nol lagi ya kan, mirip awal-awal. Tapi nggak apa-apa, Coach Sintayong memang karena hatinya yang paling dalam itu memang murni untuk meningkatkan kualitas timnas Indonesia. Maka dari itu Coach Sintayong selalu memberikan yang terbaik. Makanya kita respect lah kepada Coach Sintayong. Jangan mudah-mudah bilang out, jangan mudah-mudah bilang STY out. Aduh, udahlah. STY ini udah paham betul lah culture sepak bola Indonesia. Udah berapa tahun coba, dari 2019 ya kan. Udah hampir 5 tahun dia. Udah biarkan aja gitu. Dia ini lagi membangun pondasi dari awal hingga akhir, guys. Luar biasa. Baru juga kita tahu lah, JJ juga pernah bilang tentang masalah beratnya kualitas latihan timnas Indonesia ini. Kita lihat waktu di podcast bersama dengan Liputan 6. JJ bilang kan, pagi habis makan, jam 6 itu lari, baru makan, baru lari lagi, kan? Baru juga makan, baru main di lapangan, baru malam nge-gym gitu. Wah, ini makanya kalau latihan bersama dengan timnas itu sampai ada yang muntah gitu, kata coach, sampai kata Rizky Ridho ya kan. Bapak sama JJ juga bilang kayak gitu. Makanya saking beratnya ini latihan bersama dengan timnas. Bahkan kalau yang nggak kuat langsung dicoret gitu. Makanya ngeri nih sama Coach Sintayong ini kalau udah masalah fisik, nggak main-main, guys. Baru juga kayak ada cerita Rizky Ridho ya kan, masalah fisik juga ini. Dia bilang waktu di podcast bersama dengan Bang Mamat itu, dia bilang
Jangan takut sama bola. Jadi kalau misalnya kita ada, makanya kita lihat Rizky Ridho kalau clearance itu keren guys. Karena itu dapat latihan juga itu dari Coach Sintayong. Karena Coach Sintayong bilang, selama ini kan Rizky Ridho kalau clearance bola atau halau bola ada orang nendang, dia itu pakai dia balik badan gitu biar nggak apa ya kan. Ternyata makanya itu langsung dibilang Coach Sintayong, Rizky Ridho kalau misalnya ngalau bola lagi masih menghalangkan badan atau misalnya kayak ketakutan, aku ganti kok nanti. Maksudnya kau di pertandingan selanjutnya nanti kok jadikan cadangan guys. Terus dimain lagi. Rizky Ridho kayak refleks kan. Namanya juga ketakutan dulu, belum kuat mentalnya. Jadi dia balik badan gini lagi, betul pemain pas pertandingan ketiga diganti dia jadi pemain cadangan guys. Nah setelah itu Rizky Ridho langsung paham, oh ternyata setelah itu dia langsung berubah dan dia langsung ketika ada bola dia datang ke bola, nah tendang nah gitu. Maka bisa kita lihat ketika di timnas senior sekarang ini Rizky Ridho bisa mengimbangi pemain-pemain diaspora kita guys, karena memang udah terbukti genjotan daripada latihan Coach Sintayong ini guys. Maka dari itu beruntunglah pemain-pemain timnas masih bisa mendapatkan atau sentuhan latihan keras daripada Coach Sintayong anak-anak muda ini guys, kan? Bahkan sampai Rizky Ridho bilang itu sampai tertidur di bus ketika perjalanan karena memang saking kerasnya. Jadi istirahat mereka itu banyak juga di bus gitu ketika perjalanan karena memang tisi mereka itu luar biasa karena betul disuruh lari terus berapa kilo gitu, lari karena memang kita kayak aku bilang di awal, mudah kali capek, menit 60 udah selesai, ya kan? Sekarang 90, jangan tanya lah, ya kan? Maka dari itu bisa kita bilang terima kasih banyak pada Coach Sintayong bimbing anak-anak muda ini, ya kan? Dan tambah lagi memang Coach Sintayong selain mengajarkan disiplin, mengajarkan juga latihan fisik, stamina, Coach Sintayong juga mengajarkan tentang mindset, guys. Mindset. Kita tahu ketika menghadapi tim-tim besar kita langsung ketakutan. Tetapi semenjak bersama dengan Coach Sintayong, bahkan negara-negara kelas dunia sekalipun kita semacam udah punya kepedean untuk bermain dengan mereka guys. Oke, komen di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang latihan keras bersama dengan Coach Sintayong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.